Nongkeepers, inilah fakta menarik yang baru kalian ketahui. Fakta menarik yang pertama tentang aurora. Aurora adalah fenomena cahaya alami yang memukau di langit kutub bumi, disebabkan oleh interaksi partikel bermuatan dari angin surya dengan atmosfer, menciptakan tampilan indah dengan warna-warna yang berbeda. Aurora borealis di kutub utara dan aurora australis di kutub selatan, keduanya adalah contoh fenomena aurora yang terkenal. Baik aurora borealis maupun aurora australis disebabkan oleh interaksi partikel bermuatan dari angin surya dengan atmosfer bumi. Partikel bermuatan ini berasal dari matahari dan disebut juga angin surya. Komponen utama dari aurora adalah molekul gas di atmosfer bumi. Ketika partikel bermuatan dari angin surya bertabrakan dengan molekul gas, energi yang dilepaskan menyebabkan cahaya yang indah. Warna aurora tergantung pada jenis gas yang berinteraksi dengan partikel bermuatan. Misalnya, oksigen menghasilkan cahaya hijau dan merah muda, sedangkan nitrogen menghasilkan cahaya biru dan ungu. Aurora telah menjadi subjek mitos dan legenda di berbagai budaya. Beberapa masyarakat kuno menghubungkan dengan dewa dan makhluk supranatural, sementara masyarakat Inuit di Arktik melihatnya sebagai tanda spiritual. Selain menjadi pandangan yang menakjubkan, aurora juga menjadi subjek penelitian ilmiah. Pengamatan aurora membantu ilmuwan memahami atmosfer bumi dan dinamika interaksi angin surya. Fakta menarik selanjutnya adalah misteri Stonehenge. Teman-teman, meskipun telah banyak penelitian tentang asal-usul pasti Stonehenge dan bagaimana batu-batu besar dipindahkan dan diposisikan dengan presisi, masih menjadi misteri. Bayangkan bagaimana orang-orang prasejarah dapat memindahkan batu raksasa yang beratnya hingga puluhan ton dan membangunnya dengan cara yang rumit. Hal ini sangat sulit dipahami. Tujuan sebenarnya dari Stonehenge masih diperdebatkan. Banyak teori yang mencoba menjelaskan apakah itu adalah tempat pemakaman, observatorium astronomi, atau tempat ritual keagamaan. Namun hingga saat ini tujuan pasti masih menjadi misteri. Beberapa peneliti percaya bahwa Stonehenge diatur dalam hubungan dengan peristiwa astronomi seperti gerhana matahari dan bulan atau peredaran bintang-bintang. Namun apakah struktur ini benar-benar dimaksudkan untuk tujuan astronomi atau hanya kebetulan? Hal ini masih tetap menjadi misteri. Tidak jelas bagaimana masyarakat prasejarah menggunakan Stonehenge dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apakah itu terbatas pada kalangan elit atau digunakan oleh seluruh komunitas sebagai tempat pertemuan atau perayaan? Hal ini masih tidak dapat dipastikan. Selama berabad-abad Stonehenge mengalami kerusakan akibat alam ataupun aktivitas manusia, sisa-sisa batu dan struktur yang hilang atau rusak telah dipugar dan dipulihkan. Tetapi detail asli dan bentuk aslinya masih menjadi misteri bagi para peneliti. Teman-teman, Stonehenge terus menarik perhatian sebagai salah satu situs prasejarah paling misterius dan menarik di dunia ini. Meskipun banyak teori dan penelitian yang dilakukan, beberapa pertanyaan inti tentang tujuan dan pembangunan situs ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Yang selanjutnya, mari kita beralih ke fakta misterius tentang Pulau Hashima. Pulau Hashima dianggap sebagai salah satu tempat yang paling berhantu di Jepang. Pengunjung dan penduduk pulau yang dulu percaya bahwa roh-roh para pekerja tambang yang meninggal masih menghantui bangunan-bangunan terbengkalai. Cerita-cerita tentang suara-suara aneh, penampakan bayangan, dan pengalaman supranatural lainnya telah menambahkan elemen misteri ke pulau ini. Dalam sejarahnya, sebagai tempat tinggal bagi para pekerja tambang dan keluarga mereka, pulau ini memiliki cerita-cerita tragis tentang orang-orang yang tersesat atau bahkan hilang di dalam kompleks gedung beton yang rumit dan gelap. Beberapa kisah menyebutkan bahwa ada orang yang terjebak di bangunan dan tidak pernah ditemukan kembali. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Pulau Hashima pernah digunakan sebagai tempat pembuangan atau penjara rahasia pada masa lampau. Dugaan ini diperkuat oleh atmosfer pulau yang terkesan suram dan misterius. Seiring dengan popularitasnya sebagai tujuan wisata, banyak orang yang mengklaim telah menemukan hal-hal aneh atau gaib ketika mengunjungi pulau ini. Beberapa melaporkan fenomena misterius seperti perangkat elektronik yang tiba-tiba mati
atau suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan. Sebagai lokasi urban exploring dan pariwisata, beberapa fakta misterius tentang Pulau Hashima mungkin telah diperkuat atau dibesar-besarkan oleh mitos modern dan cerita horor yang tersebar di media sosial atau platform online lainnya. Hal ini menambahkan lapisan misteri lebih lanjut pada pulau ini dan membuatnya semakin menarik bagi para penjelajah dan pecinta kisah-kisah misteri. Kita lanjutkan menuju Angkor Wat. Angkor Wat adalah salah satu situs sejarah dan arkeologi paling menakjubkan di dunia. Berikut adalah fakta-fakta menarik tentang Angkor Wat. Angkor Wat adalah candi Hindu-Buddha yang terletak di Provinsi Siem Reap, Kamboja, dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Khmer Suryavarman II sebagai kuil Hindu untuk Dewa Wisnu. Kemudian berubah menjadi kuil Buddha pada abad ke-16. Nama Angkor Wat berarti kuil kota dalam bahasa Khmer. Angkor Wat adalah contoh penting arsitektur Khmer yang megah dan kompleks. Kuil ini mencakup area seluas sekitar 162,6 hektar atau 1,6 km persegi dan dikelilingi oleh parit berukuran besar. Struktur utamanya mencakup 5 menara atau prasat monumental dengan menara tengah melambangkan Gunung Meru, tempat tinggal para dewa Hindu. Angkor Wat terkenal karena reliefnya yang luar biasa, dengan lebih dari 3.000 panel ukiran yang mencakup sekitar 1.800 meter panjangnya. Relief ini menggambarkan berbagai cerita epik Hindu, termasuk Ramayana dan Mahabharata. Ukiran-ukiran ini memberi wawasan tentang budaya, sejarah, dan kepercayaan agama yang mendalam pada zaman Kekaisaran Khmer. Salah satu hal menarik tentang Angkor Wat adalah orientasinya yang sangat akurat. Kuil ini menghadap ke barat, yang jarang terjadi pada bangunan Hindu atau Buddha. Kebanyakan kuil agama Hindu dan Buddha menghadap ke timur sebagai simbolisasi terbitnya matahari. Namun Angkor Wat menghadap ke barat mungkin mengarah pada asosiasi dengan kematian dan moksha, alias pembebasan dari siklus kelahiran kematian. Meskipun Angkor Wat diabaikan untuk sementara waktu setelah runtuhnya Kekaisaran Khmer, kuil ini terus menjadi pusat kegiatan keagamaan dan spiritual bagi masyarakat Kamboja. Selain itu, sejak menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992, Angkor Wat telah menjadi daya tarik wisata setempat dan menjadi tujuan yang sangat populer bagi para wisatawan dari seluruh dunia. Meskipun Angkor Wat telah ada selama berabad-abad, keajaibannya tetap memukau dan menginspirasi banyak orang hingga saat ini. Tidak hanya menjadi situs bersejarah, tetapi juga simbol penting dari kekayaan budaya dan warisan peradaban Kekaisaran Khmer. Dan fakta unik terakhir yaitu tentang gua kristal terbesar di Naica, Meksiko yang terkenal dengan kamar kristal raksasa yang menakjubkan. Berikut adalah 5 fakta menarik tentang Gua Naica. Kamar kristal terbesar di dunia, Gua Naica, terletak di negara bagian Chihuahua, Meksiko. Kemudian kamar kristal raksasa yang disebut kamar kristal. Kamar ini menjadi rumah bagi kristal selenite atau gypsum yang luar biasa besar. Beberapa di antaranya mencapai ukuran sebesar pohon. Gua Naica terletak di zona panas gurun di Meksiko dan memiliki suhu udara yang sangat tinggi. Namun, di dalam gua ada zona yang benar-benar berbeda. Kamar kristal memiliki iklim yang unik karena tingginya kelembaban dan suhu yang stabil menciptakan kondisi yang sempurna untuk pertumbuhan kristal selama ribuan tahun. Meskipun kondisi di kamar kristal sangat keras bagi kehidupan manusia, para ilmuwan telah menemukan mikroorganisme yang dapat bertahan di dalam kristal gypsum. Penemuan ini menunjukkan kemungkinan kehidupan mikroba di lingkungan yang ekstrim. Gua Naica ditemukan oleh para penambang pada tahun 1794 yang mencari biji perak dan timah. Mereka tidak sengaja menemukan kamar kristal dan sejak saat itu gua tersebut menjadi tempat eksplorasi dan penelitian ilmiah yang luas. Sayangnya kunjungan manusia ke kamar kristal telah menyebabkan perubahan lingkungan yang merugikan bagi gua ini. Pengunjung membawa panas dan kelembaban tambahan yang dapat merusak kristal. Oleh karena itu, kunjungan ke kamar kristal telah dibatasi sejak 2009 untuk menjaga kondisinya tetap terjaga. Itulah fakta menarik di episode kali ini. Terima kasih telah menonton. I see you. Bye-bye.